Di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang tak pernah bisa dihuni. Warga menyebutnya rumah angker, tempat tangisan bayi sering terdengar, meski tak ada seorang pun di dalamnya. Tak ada yang berani tinggal di sana, sampai seorang bidan muda datang, dan menjadikannya tempat tinggal sekaligus tempat praktek. Malam pertama, ia mendengar suara yang seharusnya tak ada. Tangisan bayi, langkah kaki, bahkan tangan dingin yang menyelimutinya saat tidur. Tapi yang lebih menyeramkan lagi, justru penunggu rumah itu ikut membantu saat persalinan berlangsung. Inilah kisah bidan desa, yang tinggal di rumah angker, dan hidup berdampingan dengan penunggunya. Tapi benarkah semua bantuan itu murni pertolongan, atau justru ada harga yang harus dibayar? Tinggal di rumah angker, bidan desa justru dibantu oleh penunggunya. Di sebuah desa terpencil, ada sebuah rumah besar tua yang sudah puluhan tahun kosong. Orang-orang menyebutnya rumah angker karena setiap malam terdengar suara tangisan, derap langkah di lorong, dan jendela yang terbuka sendiri meski terkunci rapat. Tak ada satupun warga desa yang berani menempatinya. Bahkan, setiap kali ada pendatang mencoba tinggal, mereka tak pernah bertahan lebih dari sebulan. Namun, rumah itu tetap berdiri kokoh di tepi desa, seperti menunggu seseorang yang tepat untuk menempatinya. Sampai akhirnya datanglah seorang bidan muda bernama Ratna, yang baru saja ditugaskan pemerintah untuk membuka layanan kesehatan di desa itu. Karena keterbatasan fasilitas, kepala desa menawarkan rumah kosong tersebut untuk ditempati sementara. Warga sempat memperingatkan Ratna, tapi ia menolak percaya pada cerita-cerita mistis. Menurutnya, semua itu hanya tahayul belaka. Selama rumahnya layak huni, saya akan tinggal di sana, ujarnya dengan tenang. Malam pertama, Ratna memang merasa tidak nyaman. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan setiap kali ia melewati lorong, bulu kuduknya meremang. Namun, ia tetap bersikeras tinggal di sana. Baginya, tugas sebagai bidan jauh lebih penting daripada rasa takut. Ia pun menata barang-barangnya, menyiapkan peralatan medis sederhana, dan berniat menjadikan rumah itu sekaligus sebagai tempat praktek kecil bagi warga desa. Hari-hari pertama Ratna berjalan seperti biasa. Warga mulai berdatangan untuk memeriksa kehamilan atau sekadar berkonsultasi. Ratna merasa bangga, karena kehadirannya disambut baik. Namun, malam hari adalah waktu yang membuatnya gelisah. Hampir setiap tengah malam, ia mendengar suara tangisan bayi dari salah satu kamar kosong. Ketika ia memberanikan diri membuka pintu kamar itu, suara tangisan langsung berhenti. Dan yang lebih menyeramkan, ia menemukan ranjang bayi tua berayun pelan, padahal tidak ada siapapun di sana. Ratna mulai merasakan tekanan psikologis. Ia berpikir untuk pindah, tapi anehnya, setiap kali ia ketakutan, perasaan itu langsung hilang setelah beberapa menit. Seakan ada sesuatu yang menenangkannya. Bahkan suatu malam, saat ia ketiduran di kursi ruang tamu, ia merasa ada tangan lembut menyelimuti tubuhnya dengan kain hangat. Saat ia terbangun, selimut itu benar-benar sudah menutupi tubuhnya, padahal ia tinggal sendirian. Keesokan paginya, Ratna mulai berpikir bahwa penunggu rumah itu bukanlah sosok jahat seperti yang diceritakan warga. Ada sesuatu yang justru terasa melindungi. Walau begitu, ia masih menyimpan rasa penasaran dan sedikit takut. Ia bertekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok yang menghuni rumah itu. Suatu malam, seorang warga datang dengan panik, mengetuk pintu rumah Ratna. Seorang ibu muda hendak melahirkan, tetapi kondisinya kritis karena bayinya sungsang. Ratna segera menyiapkan peralatan seadanya dan bergegas menuju rumah sang ibu. Namun, saat proses persalinan berlangsung, listrik tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya diterangi lampu minyak kecil yang tidak cukup terang. Dalam keadaan panik, Ratna merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia sempat berpikir itu adalah warga yang membantu, tapi suara lirih terdengar di telinganya, "Tarik perlahan, tenang, jangan takut." Suara itu menuntunnya, seakan memberikan instruksi yang tepat. Dengan mengikuti bisikan itu,
Ratna berhasil membantu sang ibu melahirkan dengan selamat. Ketika lampu kembali menyala, tak ada siapapun di belakangnya. Semua warga yang hadir bersumpah mereka tidak mendekat saat Ratna membantu persalinan. Ratna tertegun. Ia menyadari bahwa ada sosok tak kasat mata yang membantu pekerjaannya. Alih-alih merasa takut, ia mulai merasa bersyukur. Mungkin penunggu rumah itu adalah roh seorang bidan atau dukun beranak dari masa lalu, yang masih ingin menolong orang meski sudah tiada. Beberapa malam setelah kejadian itu, Ratna kembali mendengar suara tangisan bayi. Kali ini ia tidak lari atau menutup telinga, melainkan mendekati kamar asal suara. Saat ia membuka pintu, ia melihat seorang wanita berpakaian kebaya lusuh, menggendong bayi kecil dengan wajah pucat. Wanita itu menatap Ratna, lalu tersenyum samar sebelum menghilang perlahan bersama bayinya. Alih-alih histeris, Ratna justru merasa tenang. Entah mengapa, tatapan wanita itu tidak menimbulkan ketakutan, melainkan perasaan haru. Keesokan harinya, Ratna mencari informasi kepada warga tua di desa. Salah satu nenek bercerita bahwa dulu, rumah itu memang milik seorang bidan desa bernama Mbok Ranti, yang meninggal tragis saat membantu persalinan. Sejak saat itu, rumah tersebut dianggap berhantu. Ratna mulai menghubungkan semua kejadian. Tangisan bayi, tangan yang menyelimuti, dan bisikan saat persalinan, semua itu berasal dari Mbok Ranti. Ia sadar, roh Mbok Ranti masih berkeliaran, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melanjutkan pengabdiannya yang terputus. Sejak mengetahui kebenaran itu, Ratna merasa lebih berani. Ia bahkan sering berbicara sendiri di rumah, seolah sedang menyapa Mbok Ranti. Anehnya, rumah itu kini tidak lagi terasa dingin dan menakutkan. Suasana menjadi lebih hangat, bahkan warga yang datang berobat pun merasa nyaman. Beberapa orang tua yang dulu takut mendekat kini berani masuk, meski tetap menunduk hormat setiap kali melewati lorong rumah. Suatu malam, Ratna kembali menghadapi persalinan sulit. Kali ini bayinya terlilit tali pusar. Saat ia mulai panik, tangan dingin menyentuh pundaknya. Bisikan yang sama terdengar lagi, memberi petunjuk langkah demi langkah. Bayi itu akhirnya lahir dengan selamat. Ratna meneteskan air mata, sadar bahwa ia tidak sendirian. Mbok Ranti selalu hadir saat dibutuhkan. Warga desa mulai melihat rumah angker itu dengan cara berbeda. Mereka tak lagi menyebutnya rumah kutukan, melainkan rumah penyelamat. Karena dari rumah itulah, banyak nyawa berhasil diselamatkan berkat kerja sama antara Ratna, bidan muda, dan Mbok Ranti, sang penunggu gaib. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu malam, ada seorang wanita hamil yang kerasukan saat proses persalinan. Suaranya berubah garang, matanya melotot, dan tubuhnya menolak disentuh. Warga panik, sementara Ratna hampir putus asa. Ia berdoa dalam hati, meminta bantuan. Tiba-tiba, suhu ruangan menurun drastis. Bayangan wanita berkebaya lusuh muncul di sudut kamar, menatap tajam ke arah ibu yang kerasukan. Dengan suara tegas namun halus, Mbok Ranti berbisik, "Diamlah, biarkan anak itu lahir." Seketika tubuh ibu itu tenang, dan proses persalinan bisa berlangsung lancar. Bayi lahir dengan tangisan keras, tanda kehidupan baru. Warga yang menyaksikan kejadian itu langsung sujud syukur, sebagian bahkan menangis. Mereka sadar, penunggu rumah itu benar-benar pelindung, bukan pengganggu. Dan Ratna semakin yakin bahwa kehadirannya di desa ini memang sudah digariskan. Hari-hari berlalu, Ratna semakin dekat dengan sosok gaib itu. Meski tak selalu menampakkan diri, Mbok Ranti sering hadir dalam mimpi, memberi pesan atau sekadar senyuman. Ratna merasa seperti memiliki mentor tak kasat mata, yang selalu siap membantu kapanpun. Desa yang dulu sering dilanda kematian saat persalinan kini berubah. Angka kelahiran meningkat, bayi-bayi lahir sehat, dan para ibu lebih percaya diri. Semua orang tahu, ada dua bidan yang bekerja di desa itu, Ratna yang masih hidup, dan Mbok Ranti yang sudah tiada. Warga bahkan mulai menaruh bunga di teras rumah sebagai tanda penghormatan. Meski begitu,
Ratna juga tahu bahwa suatu hari ia harus melanjutkan tugas tanpa bantuan Mbok Ranti. Namun untuk saat ini, ia merasa damai. Kehadiran sosok itu tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi semacam ikatan batin antara dua bidan dari dunia yang berbeda. Suatu malam, Ratna bermimpi duduk di ruang tamu rumah itu. Mbok Ranti duduk di hadapannya, menggendong bayi. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku sudah tenang, Ratna. Kau sudah meneruskan tugasku dengan baik. Jangan takut, karena meski ragaku tiada, doaku akan selalu ada untukmu." Setelah itu, sosoknya perlahan menghilang, hanya menyisakan aroma bunga melati. Keesokan paginya, rumah itu terasa lebih terang dari biasanya. Ratna tahu, Mbok Ranti telah menemukan ketenangan. Namun, kehadirannya akan selalu dikenang. Setiap kali Ratna membantu persalinan, ia selalu mengingat pelajaran yang diajarkan oleh bidan gaib itu. Seolah, tangan dingin yang dulu menyentuh pundaknya kini sudah menjadi bagian dari dirinya. Warga desa tidak lagi menyebut rumah itu sebagai rumah angker. Mereka menyebutnya rumah bidan dua dunia, tempat di mana kehidupan baru lahir berkat kerja sama manusia dan arwah yang setia. Dan bagi Ratna, pengalaman itu menjadi bukti bahwa tidak semua penunggu rumah adalah ancaman. Kadang, mereka justru adalah pelindung yang ditinggalkan untuk menjaga kehidupan. Rumah yang dulu dianggap angker, kini menjadi tempat lahirnya kehidupan baru. Bukan hanya karena seorang bidan muda bernama Ratna, tapi juga karena sosok lain, yang tak lagi hidup, namun masih setia menolong. Namun ingatlah, tidak semua penunggu rumah akan bersahabat. Ada yang menjaga, tapi ada pula yang menunggu untuk menagih sesuatu dari penghuninya. Jika suatu malam kalian melewati sebuah rumah kosong, dan terdengar suara tangisan bayi dari dalamnya, jangan pernah berhenti, teruslah berjalan, sebelum sesuatu ikut pulang bersama kalian. Percaya atau tidak, semuanya kembali pada kalian. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe untuk menyaksikan video saya.